Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukatsibin alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukatsibin alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya samikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukatsibin. Shadaqallahul adzim. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Mursalat, menerangkan kepada kita semuanya apa tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat yang jadikan oleh Allah sebagai utusan-utusan Allah untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Setelah itu baru Allah merangkan kepada kita suasana yang bakal terjadi nanti pada hari kiamat. Kemudian pada ayat 15 baru Allah menutup dengan kalimat wailun yauma idzil lil mukatsibin. Kemudian pertama kali Allah memberikan ancaman celaka kata Allah pada siapa saja orang yang tidak percaya dengan tuntunan-tuntunan Allah. Allah mengingatkan dalam suratul Musa banyak kali ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang mendustakan, baik mendustakan Al-Quran atau mendustakan hari kiamat. Allah mengingatkan pada ayat 15 pertama kali dengan kalimat wailun yauma idzil lil mukatsibin. Celaka kata Allah pada saat itu kata Allah siapa saja orang-orang yang dulu kata Allah mendustakan tuntunan Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 16 Allah memberikan contoh apa yang menyebabkan mereka mendustakan. Barangkali karena mereka merasa dirinya hebat. Orang-orang yang dulu kata Allah jauh lebih hebat dari mereka semuanya. Pada ayat 16 Allah mengingatkan alam nuhlikil awwal, tidakkah kami kata Allah telah membinasakan kata Allah orang-orang yang jauh kata Allah lebih hebat dari mereka. Baca secara kemana kaum yang diberikan hebatnya, baca secara kemana surat habis semuanya. Kata Allah thumma nutbi'uhumul akhir, kemudian kata Allah kami berikutkan kata Allah kami ikutkan generasi-generasi yang lain. Sebagai contoh pelajaran untuk kita semua, Allah mengatakan perhatian siapa saja orang-orang yang dulu ingkar dan kafir kepada Allah semua dihancurkan oleh Allah. Kadzalik kemudian Allah mengatakan demikian kata Allah naf'alu kami kata Allah berbuat kepada orang-orang yang durhaka. Yang sudah cukup diberikan oleh Allah kenikmatan apa saja diberikan kepada mereka, tapi justru mereka ingkar dihancurkan sama Allah. Allah mengingatkan kepada kita dalam suratul Mursa setelah terangkan perhatikan malaikat yang demikian hebatnya tapi nurut sama Allah.
Tidak ada di antara mereka yang berani membantah segala perintah Allah mereka kerjakan. Kemudian baru Allah cerita kepada kita suasana hari kiamat. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, "Wal," kata Allah pada siapa saja orang-orang yang dulu mendustakan kata Allah, mereka akan menjadi orang yang celaka. Kemudian para ayat lanjutannya pada ayat 19 ayat yang kedua daripada ancaman Allah menutup dengan kalimat wailu yauma idzil lil mukadzib. Celaka kata Allah pada siapa saja orang-orang yang dulu kata Allah mendustakan tuntunan Allah. Perhatikan dalam surat Al-Mursalat berapa kali Allah memberikan ancaman kepada kita. Sudah cukup diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan oleh Allah jodoh, masih saja mereka ingat sampai Allah mengatakan apa kelebihan yang kamu miliki, orang dulu jauh lebih hebat, hancur semuanya. Makanya kemudian pada ayat 19 yang kedua kali Allah menutup dengan kalimat wal, kata Allah celaka pada siapa saja orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 20 baru Allah mengingatkan asal kejadian kita semuanya. Jangan sombong wahai manusia. Siapa kamu yang sebenarnya? Pada ayat 20 Allah mengatakan alam nakhluqukum mimma tidakkah kami kata Allah menjadikan kalian semua mimma mahin kata Allah dari air yang hina dina. Orang pegang cici itu kita semuanya. Setelah jadi orang hebat lupa diri manusia. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah sedikit di tangannya untuk memberikan contoh. Kemudian apa? Pada saat itu Rasulullah membacakan hadis apa? Allah mengatakan ya ibn Adam kata Allah wahai anak Adam, saya jadikan kamu asalnya seperti ini, lendir yang orang pegang jijik. Kemudian apa kata Allah? Setelah saya jadikan sampai sempurnakan oleh Allah dan diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak. Setelah itu manusia lupa diri. Kalau sudah mau mati baru wasiat sama anaknya ya yang ini kasih anak yatim, yang ini kasih fakir miskin, harta yang ini kasih ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu Allah mengatakan wa anna awalis, bagaimana mungkin kata Allah sudah habis masanya sedekah, mau mati baru wasiat, telat. Pada saat masih diberikan oleh Allah kesehatan, bakhilnya luar biasa. Allah mengingatkan di dalam ayat ini, cilaka kata Allah siapa saja orang-orang yang dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian pada ayat 20 apa Allah mengatakan alam nakhluqukum. Kemudian Allah mengingatkan siapa dirimu wahai manusia, jangan sombong, jangan lupa diri. Kamu asalnya setetes mani itu, orang pegang jijik yang disimpan dalam sulub ayah dipindah ke dalam rahim seorang wanita. Lahir dalam keadaan buta tuli bisu, tidak tahu apa-apa. Setelah diberikan oleh Allah pertama kali as-sam'a, diberikan oleh Allah pendengaran, sampai diberikan oleh Allah penglihatan, dan diberikan oleh Allah hati, akal dan perasaan. Setelah jadi orang hebat lupa diri manusia, merasa karena usahanya, karena jeripayanya, tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Allah mengingatkan pada ayat 20 alam nakhluqukum mimma tidakkah kami kata Allah yang menjadikan kalian semua mimma mahin kata Allah dari air yang inadina faja'alnahu thiqa. Kemudian dia Allah yang meletakkan dimana qaror kata Allah tempat yang sangat kuat, makin yang kokohnya luar biasa. Ditakkid oleh Allah. Sudah Allah mengatakan qaror itu kuat, di Allah mengatakan makin dan kokohnya luar biasa. Subhanallah. Perhatikan, disimpan dalam sulub ayah yang tidak boleh kena apa-apa. Karena kalau sudah mati kena udara dan sebagainya bisa mati. Disimpan oleh Allah dalam tempat yang kuat luar biasa. Kemudian apa kata Allah? Dipindahkan ke dalam rahim seorang wanita. 40 hari pertama masih berupa mani, sampai bercampur antara maninya orang laki dan maninya orang perempuan. Sampai 40 hari kedua baru berubah menjadi segumpal darah alaqah yang gantung di dalam seorang ibu. Kemudian baru 40 hari ketiga mubah menjadi segumpal daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berarti umur bayi sudah 120 hari 4 bulan.
Pada saat itu dipegang oleh malaikat. Kemudian malaikat tanya, ya Tuhan, apa jenis kelaminnya? Kalau Allah menetapkan laki jadi laki, kalau Allah menetapkan perempuan jadi perempuan. Kemudian malaikat tanya, ya Tuhan, berapa rezekinya orang ini dan kapan ajalnya? Semua sudah tercatat rapi. Qaror makin, kata Allah. Subhanallah. Perhatikan, kalau manusia yang hamil, perhatikan ya apa kalau kita yang hamil, yang harus mengejar binatang rusa demikian cepatnya. Aku hamil pelan-pelan di kuburan ndak ono. Gak nabrak-nabrak tanah itu. Ya apa kecepatan dia pada saat mengejar masa dalam keadaan dia? Apa kata Allah, tepatnya kuat walaupun dia lari dengan kecepatan, anak dalam kandungan tidak akan mati. Allah mengatakan qaror makin, kata Allah, kokohnya luar biasa. Disimpan oleh Allah. Di mana? Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan fi dzulumati, dalam 3 kegelapan. Apa yang pertama? Dzulmat, disimpan dalam kegelapan rahim seorang wanita. Ada seorang yang mengatakan, berapa besarnya itu rahim? Lebarnya 5 cm. Tak jari gini toh. Panjangnya 7,5 cm, dalamnya cuma 2,5 cm. Lahir anak 4 kilo. 3 kilo, ada yang kembar. Sudah disimpan dalam berai. Begitu sudah besar, sampai pada saatnya model apa? Barangkali oleh Allah elastis setiap lemburan. Sampai membesar. Begitu sudah besar, pada saat bayi sudah keluar, dikembalikan oleh Allah utuh kembali. Cilik maneh. Nanti kalau ibunya mengandung akan membesar kembali. Nah kali itu dibuat paten, gede terus, repot, odok-odok. Disimpan oleh Allah rapat, membesar sampai pada saatnya. Kemudian apa yang kedua? Allah menyebutkan dalam 3 kegelapan. Yang pertama, dalam kegelapan rahim seorang wanita, yaitu riwayat kita semuanya. Jangan sampai sombong setelah jadi orang hebat. Sapa asalmu wahai manusia? Orang pegang cicil, dari Rasul, wis ono pangkate, sudah merasa kaya, lupa diri manusia. Allah mengatakan, alam nakhluqukum mimma imma, tidakkah kami, kata Allah, yang menjadikan kalian semua mimma mahin, kata Allah, dari air yang hina dia, bukan air tol, mahin, air yang hina dina. Kemudian apa kata Allah? Faja'alnahu fi qarar. Kemudian kami, kata Allah, yang meletakkan di tempat qarar yang sangat kuat. Makin, kata Allah, kokohnya luar, ditakit sama Allah. Bukan cuma qarar toh, sudah kokoh dan kuatnya luar biasa. Sudah disimpan dalam kegelapan. Kemudian apa yang kedua? Zulmatul masyuna, disimpan ada selaput. Apa? Untuk memberikan udara stabil bagi anak bayi. Walaupun ibunya di luar kepanasan, anak dalam perut bayi tidak akan keluar. Walaupun ibunya dikutuk, anak tidak akan mati karena kedinginan. Siapa yang bisa memberikan udara stabil untuk bayi dalam perut ibu? Kemudian yang ketiga, zulma, baru simpan dalam kegelapan perut seorang wanita. Sampai kapan? Allah mengatakan sampai pada masa maklum, kata Allah, ya, begitu sudah saja. Apa kata Allah? Summastabila, ya, dia Allah yang memudahkan jalannya bayi dari tempat lubang yang sempit keluar anak demikian besarnya. Bayangkan orang kalau sudah sambat loro kencing batu, suaminya sambat sama istrinya, nggak ngerasa no. Lu gedean di aku metu arek sesuatu, watu cilik. Urut tak, konsing metu arek lah. Aku metu watu wae. Apa yang menyebabkan jadi mudah? Yang satu, walaupun kecil jadi sulit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan. Summastabila, ya, dia Allah yang memudahkan. Kalau tidak dimudahkan, mati ibu itu melahirkan. Bayangkan anak sedemikian besarnya keluar dari lubang yang sempit. Begitu saatnya mau keluar, tidak langsung dibuka selaput satu, tas keluar ketubannya. Apa tuh ketuban itu? Uli pelumas. Tiap hari ibu kencing, air ketuban tidak keluar. Lanik mulai hamil bendino, tiap kali keluar kencing, ketubannya katut entek, mati bayinya. Apa air kedua? Yaitu yang dijadikan oleh Allah untuk sampai pada berapa jam setelah sudah rata, kemudian dilepas, dibuka yang kedua. Sampai berapa jam baru keluarnya itu?
terbuka kedua, dilepas lagi air ketubannya. Sampai semuanya baru bayi keluar. Loh, kalau tidak dikeluarkan sama Allah, tidak bisa. Allah mengatakan, faqadarna. Kami, kata Allah, yang menentukan. Apa kata Allah? Ila qadar. Sampai pada masa, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada yang 2 tahun. Sakarpe. Umum 9 bulan. Terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang lapor kepada Umar, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, istri saya zina. Umar mengatakan, dari mana kamu menuduh begitu? Saya baru kawin 6 bulan, sekarang dia sudah punya anak. Kabeh sangang ulan, iki berarti sudah ada bibit sebelumnya. Dia menuduh istrinya serong selingkuh. Kebetulan di sana ada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali tanya, ada apa? Kata Umar bin Khattab, ini ada orang suami menuduh istrinya berzina. Kenapa? Baru dia kawin 6 bulan, sekarang dia punya anak. Kata Sayyidina Ali, betul. Apa kamu tidak baca Al-Quran? Apa Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa hamlu, wanita dari mulai dia mengandung, sampai dia punya anak, sampai disusui dan sampai disapi, 30 bulan. Dari mulai pertama kali hamil sampai punya anak, sampai disusui, totalnya itu 30 bulan. Kemudian apa di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wal walidat, wanita kata Allah, yurdi'na aula, hendaknya dia menyusui anaknya haulaini, kehamilan kata Allah 2 tahun cukup. Di dalam ayatnya, dari mulai mengandung sampai punya anak, sampai disusui, sampai dicapai 30 bulan. Ayat yang lain Allah mengatakan, ibu wanita kata Allah, hendaknya dia menyusui anaknya, menyusui saja 2 tahun. Berarti 24 bulan. 30 dikurangi 24, 6 bulan. Itu masa mengandung, betul. Minimal 6 bulan. Jangan dibilang zina, tepat. Kaget Umar bin Khattab. Alhamdulillah kata Umar, ada saya. Andai kata, ya apa kalau kita sampai merajam wanita ini? Paling sedikit 6 bulan. Dulu dah ada istilah apa? Prematur dah ono. Saiki sing prematur, sing macam-macam. Iki dari wong Jawa mapak lho kabeh mau sudah papakan. Pas masa subur sekali kumpul dadi Lailatul Qadar. Ono sing sampai keselan dadi 6 bulan lahir persis. Allah mengatakan dalam ayat ini, faqadara, kami kata Allah ya, berapa masa kami? Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada yang 2 tahun dalam perut ibu. Siapa? Abdullah bin Muzaim, alim besar, 2 tahun dalam perut ibunya. Subhanallah, alim besar orang ini. Lahir, dia mengatakan sudah keluar giginya. Lainnya ikut nyusuri cokot, bu cerak-cerit mbok. Saya pendek itu nih cokot, waduh. 2 tahun, tidak ada yang ribut. Sekarang ini sudah waktunya menengok kondaru. Allah mengatakan, kami kata Allah yang mulia, kapan bakal keluar? Ada yang tentukan oleh Allah 6 bulan. Kita yang bingung sendiri, itu yang menyebabkan binasa. Faqadarna, bukan dokter. Kami kata Allah yang menentukan waktunya. Fa ni'mal qadar, dia Allah sebaik-baik yang menentukan kadarnya. Bukan cuma waktunya tok. Berapa ukuran hidung, berapa ukuran mata, berapa itu. Faqadarna, kami yang menentukan. Pas. Seumpama kita ditanya, kamu mau tambahi 1 mata sama Allah, kontekin di. Tak ibu isi moto. Kontekin dia itu. Kayak tengene tayo opo tanganku pas kena sambel ya opo. Di mana? Andai kan kita tanya ditambah 1 mata mau taruh di mana? Barangkali semua orang nolak. Makanya Allah mengatakan semua buatan Allah itu sudah pas. Sampai berapa denyut jantungnya qadarna, anak-anak sekian, remaja sekian, orang tua sekian, ojo melok-melok, ketarik dulu belayu-bayu melok-melok, mati kon. Faqadarna, semua sudah ada ukurannya. Anak masih belayu-belayu, boleh, bangun.
Ribut, mari bal-balan. Kalau sudah main sepak bola, begitu dia pulang menggos-menggos ngombe, metu maneh. Sik tanah dari ibu sabar, melayu maneh. Sik aku ditinggal kanca-kanca. Langsung metu bal-balan. Sing tuwa pe melek ngono. Ngeblak nang lawang kon. Sik tak coba niru arek-arek. Iki melaku munggah ondo sik maneh. Sik Ustaz, menggos-menggos Ustaz. Apa menggos-menggos? Sakodarna ono ukurane. Jangan sudah tua mau jadi muda lagi. Katanya kembali muda lagi. Dak ono. Iku iklan arek umur 17. Sing tua diwedaki. Masih kon kenceng nang ngene ribut maneh. Allah mengatakan faqadarna, kami kata Allah yang kemudian apa Allah menentukan fani'ma, iya Allah sebaik qadirun kata Allah yang berapa ukuran semua diukur oleh Allah pas sampai tekanan sampai sak gulanya sak menit tekanan subhanallah tidak bodoh. Tiap orang tidak sama, tidak bisa diukur. Oh ini tekanan tidak bisa. Ada orang yang tekanannya sekian stabil, ono sing sak menit stroke. Faqadarna, Allah mengatakan kami kata Allah yang dia Allah yang tahu kenapa, karena dia yang menjadikan kita semua fa ni'mal, kemudian Allah menutup dengan dia Allah sebaik-baik yang menentukan. Kemudian yang ketiga Allah menutup dengan kalimat kalau kamu sudah tahu cari apa kamu hai manusia untuk sombong. Allah menutup dengan kalimat wail kata Allah cilaka. Wailun yauma idzil lil cilaka kata Allah pada siapa saja orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tak sadar siapa kamu hai manusia. Orang kadang-kadang kalau sudah jadi orang hebat lali biasali. Bukan cuma lupa sama Allah, sampai kepada orang yang berjasa yang dulu nyekolahkan orang tuanya dari bodoh, dari ngerosok S3, S4, S5, S blok. Opo apa sih ngerti opo? Ibu untuk desa ngerti opo? Diroba sama Allah sedikit pekun linglung. Kemana mau cari ilmunya? Jatuh, cek, melaku kayak robot Parkinson. Mana kekuatan yang dulu? Sombongnya luar biasa. Allah mengingatkan dalam ayat ini, wahai kata Allah mengatakan cilaka pada siapa saja orang-orang mukallaf yang mendosakan 3 kali dalam ayat ini. Kemudian apa? Setelah Allah mengingatkan, ingat kejadian wahai manusia, asalmu orang kalau ingat kejadiannya tidak akan sombong. Ingat asal usulmu. Konbien melarat. Kamu dulu bukan siapa-siapa. Setelah jadi orang besar, lihat di bawahmu. Orang biasanya kalau sudah ngerosok sugi titik bisa ndelok tonggo. Waktu tidak punya, tiap kali jalan baik Pak, tonggo iwat baik Bu. Sik buru sugi warisan. Lakune kencang. Iki nek disopo utang iki. Sugi warisan, sombongnya luar biasa manusia. Makanya Allah menutup dengan kalimat wow. Rasulullah ditanya, apa itu kata Rasulullah? Wadin fina, satu jurang yang ada di neraka untuk siapa? Siapa saja orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sampai dirinya dia tidak sadar. Sopokon kok sombong itu. Hari ini kamu diberi kecerdasan otak, mungkin lusa kamu akan jadi orang pikun, siapa tahu. Saiki pinter, menit lali, mau cari di mana ilmunya? Allah mengingatkan dalam ayat ini. Wailu yauma idzil lil mukadzib. Cilaka kata Allah pada siapa saja orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya apa? Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata. Setelah dia Allah mengingatkan siapa dirimu hai manusia supaya orang sadar diri. Kemudian Allah mengatakan tidakkah kami menjadikan bumi kifata sebagai tempat yang cukup untuk kamu? Tempat untuk kamu berteduh, tempat kamu untuk berjalan-jalan, silakan. Bumi dihamparkan untuk kita. Ahyan, baik untuk yang hidup, wamwata atau orang yang mati. Dijadikan oleh Allah bumi. Padahal kalau orang mikir, apa itu bumi? Tanah. Hibahnya tanah air. Apa bisa orang berdiri di atas tanah? Logika saja. Kalau sudah nyembur betul lumpur, hancur HP.
Ya apa kalau dari perut Allah mengatakan seperti yang terjadi pada umatnya Nabi. Apa kata Allah? Allah memerintahkan kepada keluarkan semua surat. Dan Allah memerintahkan kepada bu apa saja yang ada dalam perut kafe. Kayak lumpur hancur kafe. Jangankan lumpur, air saja yang dikeluarkan bubar kita. Allah menjadikan buminya kokoh supaya kita bisa berteduh. Jalan ke sana kemari. Ahya'an untuk yang hidup wa amwata kata Allah, dan untuk orang yang mati. Wa ja'alna fiha rawasa, dan kami kata Allah yang menjadikan apa? Rawasi, gunung-gunung samikhat kata Allah yang kokoh. Luar biasa. Wa asqainakum ma'an, dan kami kata Allah yang memberikan minum kepada ma'an furata kata Allah air yang segar. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah kalau sudah mandi, keluar dari kamar mandi, apa doa yang beliau panjatkan? Rasulullah setelah mandi segar kemudian membaca doa, Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a azban furata. Segala puji bagi Allah, Dia yang menjadikan airnya tawar dan segar dan tidak dijadikan ketir asin karena perbuatan dosa kita. Jangankan ketir, banger wae dak enak. Kita kalau wudu banger iso dak enak, tumur enak. Makanya Allah mengatakan Allah menjadikan airnya tawar segar, campur dalam satu tempat. Laut tawar dan laut asin dipisah sama Allah. Coba lihat berapa bendungan untuk menutup itu, tipis. Dari air asin ke air tawar tetap yang tawar tetap tawar, yang asin tetap asin. Allah mengatakan wa asqainakum, dan kami kata Allah yang memberikan minum kepada kalian ma'an furata kata Allah air yang sangat segar. Supaya kamu tahu. Jadi kalau kamu minum, alhamdulillah. Ya opo nih air asin ketir bisa diminum. Dijadikan ke air laut itu semuanya. Apa bedanya? Sama katanya orang, saya air tawar unsurnya sama H2O. Nanti pada hari kiamat, karena orang sudah ingkar dan kafir kepada Allah, unsurnya dipisah sama Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Wa idal biharu, perhatikan kata Allah, kalau sudah lautan sujirat dinyalakan oleh Allah, tinggal unsurnya sama dipisah, kobong sudah. Sekarang dua unsur, hanya hidrogen, punya oksigen, masih disatukan menjadi satu unsur yang berguna untuk kita. Nanti dipisah seret. Sekarang Allah memisah antara air tawar dengan air asin. Allah mengatakan bainahuma barzakh, di antara kedua ada satu dinding kata Allah, lail, yang satu kata Allah tidak bisa merusak. Ombak besar bisa menghancurkan kapal, tapi tidak bisa merobek tabir untuk menutup yang tawar dengan tawar, yang asin dengan asin. Masih sungai kecil, beyur kapal, tetap yang tawar tetap tawar. Walaupun kecil, yang tahu yang asin tetap asin. Berapa tabirnya dibuat tipis. Sama dengan Allah mengatakan apa? Dia Allah yang mengeluarkan susu dari perutnya sapi, kambing atau unta. Apa? Di mana kata Allah? Mimbaini, antara jalannya kotoran dengan jalannya darah, tengah-tengah. Antara jalannya kotoran, kalau saya sebelah dah ono. Jalannya kotoran dengan jalannya darah, tengah-tengah. Laban, satu susu khalis kata Allah yang murni, sair dan sangat segar untuk orang yang minum. Padahal kalau orang lihat tipis selaputnya, ini jalannya kotoran, yang ini jalannya darah, tengah-tengah susu. Yang kurang ajar manusia dicampur santan, campur banyu, dari sapi ini sing salwi sapi terapi ke manusia. Orang kalau memang kontok sapi, dari sapi kolit sapi mana? Aku sapi kena aturan. Mungkin sapi ini ngamuk be anak kon kok menungso. Inilah ngelok anak, nggak ada. Kalau lihat ngelok orang, memang uteke sapi. Sapi kalau marah tamanya kon kok menungso. Mungkin ya, cuma kita ngerti bahasa sapi. Pikir menungso lu jahat, tidak ada sapi nyampur ono. Menungso sing jahat. Mimbaini persib, keluarnya antara jalannya kotoran dengan jalannya labanan, satu susu khalis yang murni, tidak ada campuran, sair kata Allah dan segar lisyaribin, untuk orang yang minum. Perhatikan, di waktu manusia sudah kafir, unsur ha sama o yang dibelah sama Allah. Mari
Asalnya dicampur. Nanti pada hari kiamat dipisah unsurnya. Menjadi api yang membara. Laut akan membakar orang-orang kafir. Allah mengatakan, wa asqainakum ma'an furata. Dan kami, kata Allah, yang memberikan minum kepada kalian apa, kata Allah, air yang sangat segar. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, wal, 4 kali Allah mengatakan, cilaka, kata Allah, siapa yang sudah mendapatkan nikmat begini tapi masih kafir. Well, hati-hati. Semua nikmat diberikan dan ada terima kasihnya. Baca surat Ar-Rahman. 32 kali Allah tanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. 31 kali Allah tanya, mana, kata Allah, di antara nikmat-nikmat Allah yang bisa kalian dustakan wahai manusia. Kitanya sama Allah. Dalam surat Mursalat 10 kali Allah memberikan ancaman. Kenapa sampai 10 kali diancam? Saking dableknya kita ini. Wah, cilaka, kata Allah. Diberikan kenikmatan sampai air diminum enaknya. Dan terima kasih. Makanya Rasulullah kalau sudah keluar, alhamdulillah, atau kalau sudah minum, alhamdulillah, alladzi ja'alal ma'a azban furata. Dia Allah yang menjadikan airnya tawar segar dan tidak dijadikan asin dan getir karena perbuatan dosa kita. Ya Pak, kalau begitu orang berbuat dosa, airnya berubah seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah. Air semua menjadi darah. Dan air yang ditaruh langsung jadi darah. Darah cerit Fir'aun. Dari kamar mandi semua berubah jadi merah. Itu bagi Allah gampang, kari clear, abang hati. Ya apa bisa diminum? Allah mengancam dengan kalimat, wail, kata Allah, cilaka pada saat itu. Wailu yauma idzil lil mukadzib. Allah memberikan ancaman pada ayat 28. 4 kali Allah mengatakan cilaka, kata Allah, pada saat itu. Kapan? Pada hari siapa saja orang-orang yang dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau sudah kelihatan neraka, baru mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan saya beriman. Telat. Sudah cukup. Semua nikmat dihamparkan, diberikan untuk kita. Apa terima kasih? Tambah kafir. Hati-hati. Mudah-mudahan kita ini sadar. Perhatikan surat Mursalat. Terakhir dari juz 29. Sebelum kita masuk ke yang terakhir. Amma yatasa'alun juz 30. Allah menutup surat ini dengan kalimat ancaman-ancaman. Siapa saja orang-orang yang tidak menyadari siapa dirinya sampai menjadikan dia sombong. Ada yang sombong dengan kekayaannya, ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan pakaiannya, dan ada orang yang sombong dengan dirinya. Oh, ini aku saja berdarah biru. Oh, nong ketini biru. Saja. Kon daru. Sopo kon itu tebasin foto. Lupa diri manusia. Rasulullah mengatakan 2 macam yang akan melekat bagi manusia. Dan keduanya, kata Rasulullah, bisa menjadi kafir. Apa? Yang pertama, kata Rasulullah, atau siapa saja yang suka menghina orang lain. Rasul, siji, ya aku, tak podo bekon, tak podo poi. Asalnya setetes mani, kata Sayyidina Ali. Sekarang perutnya bak kotoran, kalau sudah mati bangkeng dadarkannya. Sang ganteng-ganteng wong wis mati, gelem kon. Mau buang kita. Lu ayu iki eman, pek nek kon gelem. Gelem kon. Ayu tapi mati, gelem kon. Pek. Dan anak buang kita. Selak mampu. Wah, gak sadar manusia. Siapa kamu, wahai manusia? Wailu yauma idzil lil mukadzib. Allah menutup dengan kalimat cilaka pada saat itu, kata siapa? Lil mukadzib, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita ini ngaji tambah sadar sehingga tambah kenal dan cinta kepada Allah. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.